Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alifin Baitul Nizam dengan NIM 2201200223. Di sini saya sebenarnya akan bukan mempresentasikan, sebenarnya saya di sini akan menceritakan kembali apa yang ditampilkan oleh PPT saya di sini. Judul dari presentasi saya sebenarnya saya simpulkan yaitu adalah inovasi teknologi dari zaman ke zaman atau inovasi teknologi di 4.0 industri. Ya, kita lanjut di PPT selanjutnya. Ya, konten atau isi dari PPT saya ini sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama itu adalah apa itu teknologi. Kita akan mendeskripsikan teknologi secara singkat. Yang kedua itu adalah revolusi industri. Kita melihat perkembangan teknologi dari zaman ke zaman, dari industri ke industri. Yang ketiga itu adalah 4 cabang inovasi teknologi di industri 4.0. Ini sebenarnya ya saya akan mendeskripsikan secara singkat penerapannya di mana saja, di sektor mana saja, mekanismenya. Ya, seperti itu. Selanjutnya ya kita awali dengan apa itu teknologi. Sebenarnya teknologi yang saya simpulkan sebenarnya banyak definisi dari beberapa ahli, dari banyak ahli, bukan beberapa, banyak ahli tentang teknologi, tapi saya simpulkan saja menjadi satu kalimat atau satu paragraf simple. Setiap teknologi yang saya simpulkan adalah alat yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan kehidupan manusia itu sendiri dari masa ke masa. Teknologi juga dapat disimpulkan atau dikatakan itu sebuah seni menuangkan pikiran atau mengungkapkan pikiran kepada sebuah alat untuk membantu manusia menjadi lebih baik atau memudahkan kehidupan manusia selanjutnya. Karena di masa sekarang teknologi sudah tidak asing lagi bagi kita, jadi kita harus mengenal lebih dekat oleh teknologi. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ya, itu adalah revolusi industri. Ya, revolusi industri itu adalah perkembangan industri teknologi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Yang kita tahu itu revolusi industri saat ini adalah revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana semuanya sudah canggih sekali, sudah tanpa menggunakan kabel, semuanya bisa dilakukan oleh genggaman tangan. Ya, itu sebenarnya ada proses panjang sebelumnya. Proses panjang sebelumnya ini yang pertama itu adalah industri 1.0 atau 1.0. Ini di mana masa belum ada, di masa baru pertamanya ada teknologi yaitu mesin uap. Mesin uap ini bisa melakukan pekerjaan manusia lebih mudah. Kayak paling simpelnya adalah untuk kereta api. Ya, untuk kereta api walaupun bahan bakarnya itu masih menggunakan batu bara. Kereta api itu sudah membantu manusia untuk berpindah dari suatu lokasi ke suatu lokasi lain. Karena sebelum dari industri 1.0 ini manusia bertransportasi menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Itu sebenarnya belum dikategorikan sebagai teknologi, tapi itu teknologi ya. Selanjutnya itu adalah industri 2.0 atau 2.0. Di sini sudah ada yang namanya energi listrik yang dikembangkan untuk dimasukkan ke dalam mesin. Ya, energi listrik ini menggantikan energi batu bara atau energi mesin uap yang sudah lama berfungsi. Karena mesin uap itu menggunakan batu bara, dan batu bara itu adalah sumber energi yang terbatas. Juga sudah banyak alat-alat yang diberikan tenaga listrik, walaupun tidak banyak seperti sekarang ini. Selanjutnya itu adalah industri 3.0 atau 3.0. Di sini
perkembangannya sudah mulai lebih baik. Ya bagaimana tidak baik? Kayak semua hal sudah mulai dilakukan oleh robot. Walaupun robotnya masih kita arahkan, masih kita kontrol secara manual. Sudah mulai ada robot, semua produksi sudah mulai robot, walaupun ya belum kita masih manual, masih ada keterkaitan manusia terhadap suatu produk yang akan dibuat. Masih ada keterkaitan manusia, masih ada impact dari manusia yang tersendiri. Selanjutnya itu adalah industri sekarang ini, yaitu industri 4.0 atau 4.0, di mana semua hal bisa dilakukan oleh genggaman tangan kita, itu HP. Semua hal yang sudah terkoneksi oleh internet, semuanya bisa terjadi, semuanya bisa dilakukan. Apapun itu semuanya. Perkembangan chip, perkembangan jaringan internet, perkembangan robotik dalam berbagai sektor, kesehatan, pendidikan, semua sudah mulai upgrade dari 3.0 menjadi 4.0, itu lebih tinggi. Sebenarnya ada lagi yang untuk masa atau tahun 2021 2022 hingga 2030 itu 5.0 itu lebih, peran manusia di situ lebih sedikit karena manusia perannya di situ hanya mendesain atau memberi perintah, dan semua yang menjalankan itu adalah mesin atau robot. Ya, itulah singkatnya dari revolusi industri dari zaman ke zaman yang ada sampai saat ini. Oke. Selanjutnya itu adalah 4 inovasi teknologi di masa sekarang, itu masa 4.0. Yang pertama yang saya letak itu adalah Internet of Things. Internet of Things ini adalah berpikir internet secara simpel. Ini adalah teknologi yang mempunyai tujuan untuk menyalurkan atau mengoneksikan satu perangkat ke perangkat lainnya dengan koneksi internet. Yang tujuannya untuk berkomunikasi, berhubungan komunikasi, bertukar data dari perangkat ke perangkat lainnya. Ya, ini membuktikan internet ini berperan aktif dalam industri 4.0. Dengan adanya Internet of Things ini mempermudah mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya batas waktu atau batas jarak. Dan ada 4 komponen yang paling penting dalam Internet of Things atau IoT. Yang pertama itu adalah sensor. Sensor itu sangat penting dalam IoT karena sensor itu memberikan atau menangkap data dari suatu hal yang ada di lingkungan kita, yang kita lakukan. Sensor itu akan mendeteksi dan memberikan data tersebut. Yang kedua itu adalah koneksi. Koneksi ini sangat berpengaruh terhadap IoT, karena tanpa adanya koneksi, ya IoT tidak akan berjalan. Koneksi ini sangat penting dalam menyatukan atau mempersatukan perangkat dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Ya, untuk menyatukan dan mengirim data melalui koneksi internet ini. Yang kedua itu data olahan. Data olahan ini sangat penting. Karena semua yang ditangkap oleh sensor itu adalah sebuah data. Datanya ini akan disimpan ke suatu server, dan servernya ini akan mengolah semua data yang kita sebut dengan data olahan. Dan data olahan ini akan diproses, akan di-accept, akan divalidasi, dan akan di-outputkan kembali ke perangkat lainnya. Yang keempat itulah interface atau UI. Itu adalah kayak desain dari sebuah inovasi. Untuk sebenarnya desain ini tidak terlalu berpengaruh, tapi berpengaruh dalam tampilan agar lebih menarik. Mekanisme IoT sebenarnya sederhana dan penerapannya juga sederhana. Mekanismenya yaitu suatu perangkat akan membagikan data ke perangkat lainnya tanpa adanya batasan waktu atau batasan jarak. Kita bisa mengkontrol
suatu perangkat dengan satu perangkat lainnya yang berbeda tanpa ada batas jarak. Jadi seperti saya mengatur, misalnya rumah saya itu smart home, saya bisa mengatur TV saya dari sini, TV saya di luar, dan saya di sini saya bisa hidup matikan dengan gampang menggunakan yang namanya smartphone. Ya, itu contoh simpelnya untuk penerapan yang paling simpel yang ada di lingkungan rumah. IoT juga banyak di lingkungan lainnya, kayak lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang paling ini adalah web pendidikan atau ya misal aplikasi pendidikan. Banyak aplikasi pendidikan yang lain. Di kesehatan IoT itu ada di misalnya mesin operasi. Mungkin saja mesin operasi nanti akan menjadi lebih canggih atau lebih ya bisa ditambahkan dengan AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi semua hal, jadi dokter hanya akan mendiagnosa atau apa, dan semua yang dikerjakan oleh mesin. Oke, selanjutnya ini yang kedua dari inovasi teknologi. Yang kedua ini adalah big data. Big data sebenarnya adalah sekumpulan data yang memiliki volume yang besar, sangat besar, dan terstruktur, semi struktur, atau tidak terstruktur, yang berkembang seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya sebuah aplikasi. Big data ini mempunyai 3 komponen atau 3 hal yang penting, yaitu adalah volume, velocity, dan variety, dan plus 2 V. Yang pertama itu volume, yaitu memiliki yang berarti ukuran dari sebuah data tersebut. Velocity yang sendiri mengacu kepada kecepatan data. Variety yang dapat diartikan dalam berbagai jenis data yang diterima. Dan 2 plus 2-nya lagi adalah value atau makna atau nilai dari sebuah data tersebut. Veracity mengacu pada tingkat akurasi dalam mengumpulkan data, seberapa akurat data tersebut dikumpulkan. Penerapan big data sebenarnya itu bukan gampang, sebenarnya banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti marketplace Shopee. Marketplace Shopee itu menggunakan big data yang sangat besar. Semua data-data ya konsumen itu akan ada, seperti kebiasaan kita membeli apa, kita biasa sering membeli casing, itu akan ditampilkan satu persatu, ditampilkan semua hal yang kita sukai, yang sudah ada, data yang sudah ada itu disimpan ke sebuah data dan akan diolah menjadi suatu algoritma. Penerapannya seperti itu. Yang ketiga ini adalah machine learning. Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk belajar sendirinya tanpa adanya penggunaan dari manusia, tanpa adanya campur tangan dari manusia. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu statistika yang ada atau ilmu matematika dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dan menganalisa data tanpa perlu memprogram ulang atau diperintah. Jadi mesin ini berjalan sendiri tanpa adanya perintah dari owner, dari kita sebagai yang membuat sebuah mesin tersebut. Jadi dia tinggal jalan begitu saja. Kita hanya on off kan saja. Jadi semua hal itu machine learning akan menjalankannya. Cara kerja machine learning sederhana, sangat sederhana. Yang pertama itu adalah penginputan sebuah data, itu akan diproses oleh machine learning. Machine learning akan mengaccept atau mengevaluasi semua data tersebut, apakah data itu akurat apa tidak. Data itu akan disimpan ke database, data itu akan disimpan ke big data, ke database kemana, dan data itu akan dipelajari lagi dan dibuat algoritmanya untuk model atau sebuah model inovasi teknologi. Seperti yang tadi, yang Shopee atau misalnya Spotify, kita sering mendengarkan lagu jazz, pasti nanti tampilan di home kita itu banyak yang ya kayak lagu jazz, banyak hal yang berkaitan dengan lagu jazz. Ya,
Yang keempat atau yang terakhir ini adalah artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Ini adalah kecerdasan buatan. Sebenarnya ini artificial intelligence ini berarti sangat luas. Sebenarnya AI itu adalah kecerdasan buatan yang dirancang manusia untuk mampu berpikir secara rasional atau bertindak secara rasional. Dan AI ini bahkan memungkinkan lebih pintar atau lebih cerdas daripada manusia itu sendiri. AI ini sebenarnya diletakkan atau difungsikan ke banyak hal seperti yang tadi machine learning. AI ini yang bisa diterapkan di machine learning, atau AI ini bisa diterapkan di suatu program internet. Banyak kegunaan AI ini. AI ini salah satu yang paling penting di industri 4.0 sekarang, AI. Oke, tugas atau hal yang saya ingin buat, bukan saya ingin buat, tapi ini harus saya buat karena ya pelengkapan tugas. Sistem IoT sederhana yang simple, yang bisa memecahkan masalah di lingkungan saya sehari-hari. Oke. Permasalahan yang pertama adalah saya mempunyai kucing. Dan kucing saya ini sebenarnya terkadang saya masih awam dalam memelihara sebuah peliharaan. Jadi saya sedikit mengetahui apa saja perilaku peliharaan tersebut dan bagaimana kalau dia sakit kayak mana. Jadi saya membuat atau memikirkan suatu IoT sederhana, sistem IoT sederhana itu peliharaan ini diberikan tujuan dari IoT ini adalah dapat mengetahui perilaku atau semua kondisi hewan peliharaan yang terkoneksi oleh smartphone. Ya, misalnya mekanismenya seperti ini. Ada hewan peliharaan yang kita berikan kalung yang sudah ada sensor seperti smartwatch pada manusia, tapi kita terapkan kepada anjing. Smartwatch ini akan memberikan data-data ke sebuah big data, dan data-data ini akan disampaikan kepada owner dari peliharaan ini. Owner ini akan menerima sebuah data tersebut melalui smartphone. Jadi ketika anjingnya sakit atau anjingnya lagi ingin gimana, atau kita tambahkan dengan GPS di kalungnya plus sensor. Jadi semua itu sudah ada, jadi kayak satu compact. Sebenarnya simple penerapannya itu kayak smartwatch yang ditempelkan kepada anjing. Tapi kan anjing lebih kompleks daripada manusia. Jadi ketika anjingnya sakit, ada kecerdasan buatan yang akan memperingatkan anjingnya sakit di smartphone kita. Ya. Juga ketika ownernya sedang tidak di rumah, jadi kita bisa memantau semua keadaan anjing tersebut. Ya, anjingnya gimana. Ini sebenarnya ditujukan kepada owner yang sibuk atau owner yang memang masih awam dalam memelihara suatu peliharaan. Ya, segitu saja dari sistem IoT yang saya pikirkan, sistem IoT sederhana yang saya pikirkan. Memang itu sederhana, tidak terlalu wah sekali. Yes, begitu. Sekian dari presentasi saya.